Oke teman-teman, sesuai judulnya, kali ini aku mau coba speak up, yakni mau cerita horor nyata yang pernah aku alami, yang sampai sekarang aku masih bingung kenapa aku ada di situasi seperti itu dulunya. Sebenarnya aku pribadi sempet khawatir iya, takut juga iya yang mau cerita di sini teman-teman. Aku pikir jangan-jangan hantunya datang lagi dan memantau aku selama proses editing video ini. Backsoundnya aja bikin merinding teman-teman. By the way, aku bukannya banting setir jadi telling story gini, enggak. Aku cuma mau cerita aja, cerita pengalaman mistis aku. Dan maaf jika sekiranya apabila gaya ceritaku nggak semenarik orang-orang. Beberapa orang pasti punya pengalaman sama makhluk halus, walaupun kadar kemistisannya berbeda-beda. Ada yang ekstrim sampai kerasukan, atau ada yang pernah bertemu langsung bertatap muka, ada yang melihat sekilas lewat mungkin, atau cuma sekedar bisa merasakan hawa mereka, dan lain-lain lah. Termasuk juga aku pernah mengalami kejadian di luar akal. Walaupun aku merasa bersyukur hal ini atau kejadian ini tidak membahayakan aku waktu itu. Oke, buat kalian yang masih mau lanjut dengerin ceritaku, so let's get started. Ini bermula waktu aku masih kecil, kira-kira usia 4 menjelang 5 tahunan lah. Udah lama banget. Tapi entah kenapa sampai detik ini aku masih ingat detail kejadiannya walaupun samar-samar. Ini adalah cerita real dari aku, nggak aku buat-buat, berdasarkan kisah nyata yang aku alami. Kejadian ini aku alami di rumah mbah buyutku, ibunya nenekku. Aku masih ingat waktu itu pagi hari Minggu, hari libur. Kebetulan aku ada di rumah mbah buyutku. Kalau ku ingat waktu itu, di rumah hanya ada aku dan omku saja. Yang lain entah kemana, aku nggak tahu. Padahal biasanya rame pada ngumpul kan kalau hari Minggu. Aku pikir yang lain mungkin keluar atau masih tidur, nggak ngerti. Rumahku dan rumah mbah buyutku itu deket teman-teman, berseberangan. Jadi rumahnya tuh pas ada di depan rumahku. Oke, biar gak bingung, sebelumnya aku udah bikin denah rumah mbah buyutku. To the point, hari itu aku pergi ke rumah mbah buyut. Aku biasa lewat pintu belakang teman-teman, soalnya pintu depan sering tutup. Entah kenapa hari itu sepi, niatnya mau hidupin TV di rumah mbah, mau nonton film kartun. Tapi belum sampai ke ruang TV, tiba-tiba aku lihat omku di balik pintu kamarnya. Omku itu lagi sisiran depan kaca di kamarnya. Aku lihat dia sambil makan biskuit. Oke, ini bukan bagian horornya teman-teman, kalian lanjut dengerin ya. Nah, aku semperin tuh, niatnya mau minta biskuit yang om makan. Aku bilang, om minta biskuit dong. Udah habis, kamu ambil aja di toples, ada di depan ruang tamu, jawab omku. Oke, balik badan lah aku, langsung menuju ruang tamu. Nah, jadi kamar omku tuh paling belakang sendiri, deket dapur. Nih, di sini ya. Jarak ruang tamu di depan lumayan agak jauh untuk seukuran anak kecil sepertiku. By the way, dari dulu tuh di rumah mbah buyutku, ini biasanya rame anak-anak tetangga main di depan halaman rumah. Tapi entah kenapa kok pagi itu sepi banget. Aku inget-inget lagi, itu sekitar jam 7-an pagi lah. Biasanya beberapa anak main di depan halaman, entah main kejar-kejaran, petak umpet, atau sekedar duduk depan teras. Nah, sementara mbah buyutku ini ke pasar, belum pulang. Komplit lah jadi sunyi. Pokoknya pagi itu lumayan sepi sih dari minggu biasanya. Oke, lanjut ya. Jadi aku langsung aja jalan menuju ruang tamu. Aku udah hampir setengah jalan nih, mau sampai tuh ke ruang tamu. Dan aku juga udah lihat beberapa toples di meja. Tapi tiba-tiba entah kenapa kakiku tuh berhenti sendiri. Aku menoleh ke kiri. Jadi aku kan jalannya lewat pintu belakang ya. Aku masuk ke rumah dengan posisiku di sini bagian kiri dan di sini posisi kanan. Semoga gak bingung ya kalian. Di sebelah sini tuh ada kamar satu ya. Dan di sebelahnya lagi itu ada 4 kamar berdempetan.
Nah, aku berhenti tepat di kamar pertama yang aku lewati, di ruang TV ini. Yap, waktu itu kebetulan aku berhenti di kamar tante aku, adiknya si om yang nomor 4. Aku lihat gorden kamar tanteku tertiup angin. Pintu kamarnya yang awalnya memang terbuka, malah semakin terbuka. Dan pintunya tuh bunyi. Seingatku dulu aku gak penakut, jadi hal seperti itu maksudnya melihat hantu. Aku gak sepenakut itu. Aku cuma mikir logika aja, mungkin gorden dan pintunya tertiup angin. Oke, waktu itu langkah aku terhenti, entah kenapa, aku juga gak ngerti. Yang awalnya niat pengen ambil biskuit, aku malah balik ke kiri. Nah, pelan-pelan aku masuk ke kamar tanteku. Tanganku tuh kayak ada yang nuntun gitu loh, digandeng. Di sana aku kayak lupa ngambil biskuit di ruang tamu itu, tapi aku sadar betul kalau aku masuk ke kamar tanteku. Boleh percaya atau enggak, jadi kakiku tuh gerak sendiri menuju kamar tanteku. Anehnya, setelah masuk, aku malah dituntun dan terhenti di belakang pintu kamar. Ya, lagi-lagi aku ngerasa aneh. Kenapa aku stop di situ dan malah bersembunyi di balik pintu kamar tanteku? Iya, di sini berdiri aja di sana, diem kayak orang bego. Kebetulannya lagi di kamar itu nggak ada siapa-siapa. Jadi gini, ini posisiku. Aku berdiri di sini selama hampir beberapa jam. Coba aku hitung ya, sekitar jam 7-an pagi sampai sore. Seingatku habis asar, setelah jam 4-an lah aku baru keluar. Nah, apa yang aku lakuin selama itu? Nggak ada. Aneh kan? Kata orang aku diumpetin hantu, tapi aku ingat banget, aku sama sekali nggak lihat sosok hantunya. Aku mematung aja selama berjam-jam di balik pintu. Oke, lanjut ya. Aku mau cerita sebelum aku keluar dari balik pintu kamarnya dulu ya. Jadi setelah beberapa jam, akhirnya aku lihat ada yang masuk ke kamar tanteku. Dan ya, itu tanteku. Dengan santainya dia masuk dan entah diambil sesuatu di meja belajarnya. Nah, anehnya dia nggak lihat aku, padahal aku ada di balik pintu yang posisinya meja belajarnya tuh sejajar, pas di depannya pintu gitu loh. Aku juga berusaha manggil tanteku, tapi apa yang terjadi? Suaraku habis. Ku panggil, Tante. Suaraku hilang. Sampai tanteku keluar lagi dari kamar. Aku mulai mikir aneh, kenapa kok bisa seperti ada dimensi lain, yang mana cuma aku aja yang lihat tanteku, sementara dia nggak lihat keberadaanku di sana. Aku coba melangkah, itu nggak bisa. Kaki aku jadi kaku, nggak bisa gerak, dan aku ngerasa kayak ada tangan yang nahan gitu di kedua bahu aku. Oke, selang beberapa waktu, aku dengar ibu aku manggil namaku samar-samar dari kejauhan. Aku mau balas jawab, tapi suaraku masih hilang. Nah, tiba-tiba tanteku masuk lagi ke kamar. Aku lihat dia hendak mencari sesuatu di kasur. Aku nggak ingat dia ambil apa, tapi kemudian dia menuju ke arahku di balik pintu. Kulihat dia mencari baju yang digantung di balik pintu kamarnya. Digesernya pintu kamar lebar-lebar. Ternyata tanteku mencoba mengambil jaket yang digantung. Jaketnya terjatuh. Tanteku mengambilnya lagi. Kemudian dia keluar dengan santainya dengan pintu kamar yang hampir aja tertutup. Yap, tanteku tidak melihat keberadaanku. Ini aneh, jelas-jelas aku di depannya. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara omku setengah berteriak memanggil namaku. Aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Aku udah bilang di rumah ini ada 5 kamar teman-teman, berjejer, total 6 sama kamar omku yang paling belakang. Jadi ya bunyi pintu kamar pasti kedengaran lah. Sampai akhirnya omku membuka kamar tanteku, dimana aku ada di balik pintu itu. Omku masuk ke dalam. Kulihat ia membungkuk melihat bawah kasur, memeriksa lemari baju, dan membolak-balikan pintu kamar, lalu keluar.
Lagi-lagi tidak ada yang bisa melihat keberadaanku. Jelas-jelas aku berdiri di balik pintu kamar itu. Aku bertanya-tanya, kenapa tidak ada yang bisa melihatku? Ini benar-benar aneh. Selang beberapa waktu, aku mendengar mbah buyutku menangis sesegukan. Di balik lubang pintu kamar itu, aku lihat mbah buyutku duduk selonjoran di bawah lantai, pas banget di depan kamar tanteku. Aku pikir beliau khawatir dan sedih karena nyariin aku, tapi belum ketemu. Karena aku gak pernah yang namanya main terlalu jauh, teman-teman. Bahkan ke rumah tetangga aja itu gak pernah kayaknya. Jadi keluargaku termasuk keluarga besar, jadi rame gitu kan, banyak yang nemenin main. Dan waktu itu hiburannya cuma TV, apalagi aku masih belum sekolah deh kayaknya. Ya paling teman-teman tetangga seusiaku yang main ke rumah. Oke, kembali ke ceritanya lagi ya. Aku hendak melangkah tapi belum bisa. Pengen banget manggil mbah buyutku, tapi belum bisa juga. Kemudian ibuku nyamperin mbah buyut yang lagi nangis, dan beberapa tetangga juga datang nenangin sih mbah buyutku. Aku dengan sadar jelas banget lihat mereka di balik lubang pintu yang kecil ini, tapi entah kenapa aku gak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya aku kaget mendengar tangisan mbah buyutku pecah semakin keras. Lalu tiba-tiba aku ngerasa ada yang ngedorong bahu aku. Aku gerakin kakiku, yap, bergerak. Aku gak noleh ke belakang. Aku sama sekali gak penasaran. Yang aku pikirin adalah keluar dari balik pintu itu. Dan ya, aku langsung keluar dari tempat persembunyian. Mbah Buyut adalah orang pertama yang melihatku, yang menghentikan tangisannya dan menangis lagi. Kemudian ibu menghampiriku. "Kamu dari mana saja, Vi?" tanya ibuku. "Kamu main kemana, nak?" tanya Mbah Buyut. Dan beberapa pertanyaan lainnya yang intinya sama, menanyakan keberadaanku selama beberapa jam itu tadi. Pokoknya gaduh gitu. Soalnya ada beberapa tetangga juga ngumpul di sana. Dan selesai. Iya, selesai. Pengalaman mistis aku sampai di situ aja. Selanjutnya aku nggak ingat lagi. Mungkin menurut kalian nggak begitu horor atau menegangkan atau mistis ya. Tapi kalau flashback lagi, aku ngerasa merinding secara aku yang ngalamin sendiri. Aku kayak orang bego, berdiri di sana sampai berjam-jam, nggak bisa keluar, nggak bisa ngomong, dan nggak ada yang merasa keberadaanku di balik pintu itu. Banyak yang bilang aku disembunyiin wewe gombel, katanya. Emang hantu yang nyembunyiin anak kecil tuh disebut wewe gombel ya? Bener gak sih? Dari cerita orang juga, hantu semacam itu yang nyembunyiin anak kecil, katanya pas disembunyikan nanti dikasih makan dan minum oleh si hantunya. Bener gak sih? Nah, sementara aku ngerasa gak dikasih makan dan minum. Soalnya aku ngerasa gak melihat real wujudnya sih. Aku cuma melihat diri aku sendiri aja, gak ada siapa-siapa. Dan mungkin aku akan bersyukur tidak pernah melihatnya langsung, tapi percayalah aku ngerasain keberadaannya. Aku ngerasain ada yang nonton aku, gandeng, pegang pundak, juga bahu aku. Itu gak bohong. Sejak kejadian itu, keluargaku jadi pada protes, dan alhamdulillahnya lagi aku gak ngalamin hal serupa itu lagi. Ya jangan sampai lah ya. Sejak kejadian itu juga, aku sedikit parno, takut kalau lihat pintu di balik pintu kamar. Oke, itu aja kisah kejadian mistis yang pernah aku alami. Mungkin gaya ceritaku agak ngebosenin, tapi semoga aku bisa mendeskripsikan dengan jelas, menceritakan ulang kejadian itu maksud aku. Thank you buat kamu yang sampai detik akhir masih dengerin cerita aku. Semoga kalian tidak mengalami hal serupa dan gak pernah punya pengalaman kejadian mistis seperti ini. Yang punya adik, anak, saudara yang masih kecil, please dijaga. Jangan sampai mereka main sendiri dan diumpetin berjam-jam sama makhluk halus. Karena menurutku, mereka, para hantu, kadang juga jahil dan butuh teman sepermainan yang bukan dari asalnya. Udahlah ya, aku closing aja. Thank you for watching. See you next time.